Baik, terima kasih teman-teman. Bersama ini juga saya selaku kepala ya dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan partner itu ingin mengklarifikasi adanya beredar di media yang menyatakan kami atau saya tidak profesional dalam menangani kasus Ibu Erin. Perlu disampaikan, ya, perlu kami klarifikasi agar tidak ada lagi setelah hari ini kami menyampaikan tidak ada lagi yang namanya berita yang simpang siur. Karena terkait apa yang disampaikan oleh mantan klien kami Ibu Erin, yang dimana dalam satu kesempatan dia menyatakan bahwa kami tidak profesional. Perlu digarisbawahi, diketahui bahwa kami secara profesional pada tanggal 5 Mei 2026 ya, klien kami menandatangani kuasa surat kuasa secara resmi. Ya, ini surat kuasa kami secara resmi. Tentunya surat kuasa ditandatangani atas dasar adanya kesepakatan ya tentang penanganan perkara ya, dengan bukti terlampir khususnya dengan penanganan perkara seperti apa dan jasa hukum yang kami sepakati bersama. Maka setelah itu kami bicarakan, kami sepakat, maka kami tanda tangan sama-sama. Dan dalam tiap lembarnya jelas di sini ya surat kuasa ini ada paraf daripada mantan klien kami Ibu Erin. Artinya dia sudah membaca, sudah jelas, bahkan kami juga memiliki videonya, rekaman bahwa beliau sudah membaca dengan jelas dan menandatangani surat kuasa. Dalam surat kuasa ini jelas kami sampaikan dalam surat kuasa yang sudah dibaca dan ditandatangani oleh klien kami Ibu Erin, mantan klien kami, maaf kenalan. Dengan demikian surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. Ya. Hak substitusi yang artinya nanti mungkin dibacakan oleh rekan saya, apa sih itu hak substitusi? Ya, hak substitusi itu yang kemarin disampaikan oleh mantan klien kami atau dianggap atau kami dengan positif thinking menganggap beliau tidak paham apa itu hak substitusi. Monggo silakan dibacakan apa sih hak substitusi itu. Izin membacakan arti dari hak substitusi. Hak menerima kuasa untuk melimpahkan atau menunjuk kuasa lain guna melaksanakan kuasa yang diterimanya. Ya, jadi jelas bahwa memang sudah disepakati, ditandatangani, dibaca, dan ini adalah salah satu strategi kantor saya. Saya merasa dalam perjalanan penanganan perkara daripada mantan klien kami Bu Erin, saya berpikir saya mendampingi Bu Erin adalah seorang wanita, dan kami juga berhadapan dengan ART atau penyalurnya juga seorang wanita. Bahkan di situ juga kami melihat ada statement daripada wakil rakyat yang notabene juga adalah seorang wanita. Maka saya merasa sangat perlu untuk juga tim kuasa hukum Ibu Erin, mantan klien kami, ya, dilibatkan juga para pengacara perempuan ini, sehingga pada saat itu Bu Erin juga menandatangani kuasa ya kepada kalian, dan juga setelah menandatangani kuasa sedikit wawancara, briefing, lalu ketemu respon sama teman-teman media ya pada saat itu ya. Nah, dan juga perlu diketahui kata-kata kami tidak profesional itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kami selaku tim kuasa hukum memberikan laporan hasil kerja penanganan perkara kepada mantan klien kami, baik secara via WhatsApp pada saat itu maupun kami kirimkan secara langsung. Ya, gitu. Jadi jelas kami melakukan kerja ya tentunya secara profesional itu sebagai advokat.
Kami memberikan laporan hasil perkembangan penanganan perkara, ya, perlu saya bacakan ya. Laporan hasil kerja penanganan perkara, ya, atas nama klien kami Rien Wartia Trigina, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 633/SKJ/SKK/5 Romawi /2026 tertanggal 5 Mei 2026. Jadi laporan kerja ini kami buat, ya, sampai dengan tanggal 22 Mei, di mana kami semua hadir untuk mendampingi mantan klien kami dalam panggilan polisi sebagai terlapor pada tanggal 22 Mei. Di sini kami sampaikan laporan perkembangannya adalah nomor 1, tanggal 5 Mei 2026, penanganan perkara yaitu konsultasi hukum, penandatanganan surat kuasa, pendampingan, klarifikasi nama baik di hadapan media atau press conference pada saat itu, ya, yang dilaksanakan di restoran and dining Senayan City, Jakarta. Hasilnya adalah selesai. Lalu kedua, pada tanggal 7 Mei 2026, kami juga menggelar press conference bersama teman-teman media. Di sini ada Selebrita, ada Trans TV, ada Podcast, Indosiar, Selebrita, terkait perkembangan perkara mantan klien kami. Tanggal 8 Mei 2026, kami selaku tim kuasa hukum bersama-sama mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, ya, mendampingi klien kami atau mantan klien kami Ibu Erin membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi tanggal 8 Mei 2026, dan selesai. Kenapa kami bilang selesai? Jadilah laporan polisi tersebut, ya. Lalu keempat, tanggal 10 Mei 2026, konsultasi hukum serta mendampingi press conference bersama media di restoran and dining Senayan City, Jakarta. Laporannya adalah selesai. Lalu tanggal 16 Mei 2026 menghadiri dan mendampingi press conference bersama TVKIS dan Halo Selebriti. Laporannya selesai. Lalu tanggal 17 Mei 2026 bersama klien kami menemui media, ya, dan konsultasi hukum update perkembangan kasus langkah selanjutnya di Warung Pojok Senayan City, Jakarta. Selesai. Keenam, pada tanggal 17 Mei 2026 bersama klien kami, tanggal 18 Mei 2026, ya, kami datang hadir karena kami melihat adanya agenda RDP, ya, di DPR RI pada saat itu tanggal 18 Mei 2026, ya, kami mendampingi dan menghadiri, ya, ke DPR. Kita datang tentunya untuk kepentingan klien kami, ya, di acara RDP tersebut, walaupun pada saat itu ternyata setelah dikonfirmasi kami tidak dapat masuk pada saat itu. Namun demikian, pada saat di DPR RI, di halaman gedung DPR RI tersebut, kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, mantan klien kami Ibu Erin, ya, diwawancarai oleh 3 media televisi nasional, ya, serta mendampingi klien kami juga. Berikut selanjutnya agendanya press conference. Pada tanggal 19 Mei 2026, ya, kami mendampingi berita acara pemeriksaan klien kami di Polres Metro Jakarta Selatan atas nama pelapor klien kami. Selesai tuntas. Lalu tanggal 20 Mei 2026, ya, ada konsultasi hukum terkait kedatangan sejumlah wartawan ke kediaman mantan klien kami pada malam hari. Jadi malam-malam, di sini ada rekam jejak historinya. Mantan klien kami Ibu Erin menghubungi saya malam-malam karena merasa ada orang yang datang ke rumahnya bawa wartawan
serta kami juga mendampingi pada saat itu bersama Ibu Erin ya, klarifikasi ada apa sih kejadian kemarin. Nah, lalu pada tanggal 21 Mei kami tim kuasa hukum bertemu dengan Bapak yang berinisial W selaku pihak yang menjembatani klien kami sebagai kuasa hukum terkait persoalan hukum yang dihadapi oleh klien kami. Ya. Lalu pada tanggal 22 Mei 2026, di mana kami semua hadir, ya, tim kuasa hukum hadir nih kami semua di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan adanya memenuhi panggilan penyidik, ya, klien kami atau mantan klien kami Ibu Erin sebagai terlapor, ya, sehubungan dengan LP yang dilaporkan oleh saudara Hera. Ya, turut hadir semua kami hari itu, kami dampingi, diambil keterangannya ya, sampai dengan selesai. Mungkin terkait tanggal 22 Mei, rekan-rekan saya yang perempuan ini yang lebih aktif, ya, mendampingi sampai selesai. Jadi laporan ini kami sudah laporkan pada tanggal 21 Mei dan sudah diterima, bahkan sudah ada balasan. Maka kami jelas di sini mengklarifikasi bahwa apa yang diberitakan ataupun apa yang disampaikan oleh mantan klien kami Ibu Erin tentang tidak profesional kami dalam menangani perkara, saya rasa kurang pas atau kurang tepat. Dan kami juga menilai mungkin saja klien kami tidak paham yang dia sampaikan, mendelegasikan, karena memang jelas ada hak substitusi dalam penanganan perkara itu. Ketika kami membutuhkan advokat-advokat lain untuk memperkuat penanganan perkara, pembelaan, pendampingan, itu diperbolehkan.